Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami akan menyampaikan hasil presentasi kami yang berjudul biaya kualitas dan produktivitas, pengukuran, pelaporan, dan pengendalian. Sebelumnya perkenalkan, kelompok kami saya Riandu Saputra NPM 032, yang kedua Reni Mufti Hati NPM 051, yang ketiga Sri Utami NPM 072, yang keempat Intan Puput Puspitasari NPM 074. Definisi biaya kualitas. Biaya kualitas adalah biaya-biaya yang timbul karena mungkin atau telah terdapat produk yang kualitasnya buruk. Biaya kualitas dibagi menjadi 4 kategori antara lain: 1. Biaya penjagaan, 2. Biaya penilaian, 3. Biaya kegagalan internal, 4. Biaya kegagalan eksternal. Mengukur biaya kualitas. Biaya kualitas bisa juga diklasifikasikan sebagai biaya yang dapat diamati dan tersembunyi. Biaya kualitas yang dapat diamati adalah biaya-biaya yang tersedia atau dapat diperoleh dari catatan akuntansi perusahaan. Biaya kualitas yang tersembunyi adalah biaya kesempatan atau opportunities yang tersedia karena kualitas yang buruk, atau biaya oportunitas biaya tidak disediakan dan catatan akuntansi. Biaya-biaya kualitas yang tersembunyi bisa sangat signifikan sehingga seharusnya diestimasi. Meskipun mengestimasi biaya kualitas yang tersembunyi sangat sulit, akan tetapi dapat dihitung dengan beberapa metode pengali atau penganda, yang kedua metode penelitian pasar, yang ketiga dan fungsi kerugian kualitas Taguchi. Pelaporan informasi biaya kualitas. Sebuah sistem pelaporan biaya kualitas memiliki arti penting bagi perusahaan yang menaruh perhatian serius terhadap perbaikan dan pengendalian biaya kualitas. Langkah perhatian serius dan paling sederhana dalam menciptakan sistem semacam itu adalah menilai biaya kualitas aktual saat ini. Pencatatan biaya kualitas aktual secara terperinci berdasarkan kategorinya dapat memberikan dua masukan pandangan penting. Pertama, catatan tersebut mengungkapkan besarnya biaya kualitas dalam setiap kategori yang memungkinkan para manajer menilai dampak keuangannya. Kedua, catatan tersebut menunjukkan distribusi biaya kualitas menurut kategori yang memungkinkan para manajer menilai kepentingan relatif dari setiap kategori. Penggunaan informasi biaya kualitas. Penggunaan informasi biaya kualitas untuk keputusan-keputusan implementasi program kualitas dan untuk mengevaluasi efektivitas program tersebut setelah diimplementasikan hanya merupakan salah satu potensi penggunaan dari sistem biaya kualitas. Penggunaan penting lainnya juga dapat diidentifikasi. Skenario berikut mengilustrasikan penggunaan informasi biaya kualitas dalam keputusan penetapan harga strategis dan analisis profitabilitas atas desain produk baru. Selanjutnya yaitu produktivitas, pengukuran, dan pengendalian. Produktivitas berkaitan dengan memproduksi output secara efisien dan secara spesifik mengacu pada hubungan antara output dan input yang digunakan untuk memproduksi output. Pengukuran produktivitas parsial. Pengukuran produktivitas adalah penilaian kuantitatif atas perubahan produktivitas. Tujuan pengukuran ini adalah menilai apakah efisiensi produktif telah meningkat atau menurun. Pengukuran produktivitas untuk satu input pada suatu waktu disebut pengukuran produktivitas parsial. Definisi pengukuran produktivitas parsial. Definisi pengukuran produktivitas parsial merupakan produktivitas dari satu input tunggal, biasanya digunakan dengan menghitung rasio output terhadap input. Rasio produktivitas sama dengan output per input. Karena hanya produktivitas dari satu input yang sedang diukur, ukuran itu disebut pengukuran produktivitas parsial. Jika output dan input diukur dalam kuantitas fisik, maka kita memperoleh ukuran produktivitas operasional.
Keunggulan ukuran parsial. Penggunaan ukuran parsial memiliki keunggulan yaitu mudah diinterpretasikan oleh semua pihak di dalam perusahaan, sehingga ukuran tersebut mudah digunakan untuk menilai kinerja produktivitas dari karyawan operasional. Selanjutnya, kelemahan ukuran parsial. Ukuran parsial yang digunakan secara terpisah dapat menyesatkan. Yang pertama, kemungkinan terjadinya trade-off menyebabkan perlu adanya ukuran produktivitas total untuk menilai kelebihan berbagai keputusan produktivitas. Yang kedua, karena ada kemungkinan trade-off, ukuran produktivitas total harus mempertimbangkan konsekuensi keuangan agregat, sehingga harus dalam bentuk sebuah ukuran keuangan. Pengukuran total produktivitas. Pengukuran produktivitas dari seluruh input disebut pengukuran produktivitas total. Dalam praktiknya, mengatur pengaruh dari seluruh input mungkin tidak diperlukan. Perusahaan hanya mengukur produktivitas dari faktor-faktor yang dianggap sebagai indikator relawan bagi keberhasilan dan kinerja perusahaan. Jadi, pengukuran produktivitas total dapat didefinisikan sebagai memfokuskan perhatian pada beberapa input yang menunjukkan keberhasilan perusahaan secara total. Terdapat dua pendekatan dalam pengukuran ini. Yang pertama, pengukuran profil produktivitas. Yang kedua, pengukuran produktivitas yang berkaitan dengan laba. Komponen pemulihan harga. Selisih antara perubahan laba total dan perubahan produktivitas terkait dengan laba disebut komponen pemulihan harga atau price recovery component. Komponen ini adalah perubahan pendapatan dikurangi perubahan biaya input dengan asumsi tidak ada perubahan produktivitas. Oleh karena itu, komponen pemulihan harga mengukur kemampuan perubahan pendapatan untuk menutupi perubahan biaya input dengan asumsi tidak ada perubahan aktivitas. Kualitas dan produktivitas. Peningkatan kualitas dapat meningkatkan produktivitas dan juga sebaliknya. Penurunan jumlah unit cacat memperbaiki kualitas, sedangkan pengurangan jumlah input yang digunakan meningkatkan produktivitas. Sebuah perusahaan mungkin saja memproduksi barang dengan sedikit atau tanpa cacat, tetapi masih menjalankan proses yang tidak efisien. Insentif pembagian keuntungan. Insentif pembagian keuntungan adalah pemberian insentif uang tunai bagi seluruh tenaga kerja perusahaan yang menjadi kunci pencapaian kualitas dan produktivitas. Sekian presentasi dari kelompok kami. Mohon maaf apabila terdapat kekurangan atau kesalahan dalam pemaparan materinya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.